Oke, kita akan coba latihan 2 soal aja supaya kita lebih terbayang dari apa yang telah kita pelajari teorinya di video sebelumnya. Oke, untuk soalnya kita akan coba ambil dari practice problem di Sadiku. Nah, jadi kita dikasih gambar rangkaian RC seperti pada gambar, kemudian kita disuruh mencari tegangan kapasitor, tegangan resistor, dan juga arus pada ini resistor 8 ohm. Dan kita diberikan kondisi awal VC0-nya 60 volt. Oke, jadi seperti yang saya bilang, kita punya dua objektif nih. Dua objektif yaitu mencari V0 dan mencari tau. Nah, di sini kebetulan kita V0 udah dikasih tahu. Sekarang kita hanya perlu mencari taunya. Nah, gimana cara kita mencari taunya? Ingat ya, tau itu kan adalah R kali C. Nah, dalam hal ini, R-nya apa? Di sini ada 3 buah resistor gitu. Ingat yang saya katakan bahwa dimanapun rangkaiannya, kita bisa reduksi menjadi satu buah resistor dan satu buah kapasitor menggunakan teorema Thevenin. Nah, jadi kita harus mengubah dulu nih dari rangkaian ini supaya bisa menjadi seperti ini. Satu buah resistor yang seri dengan satu buah kapasitor. Dengan ini resistansinya R Thevenin. Nah, gimana caranya? Ya, ini kita anggap sebagai beban nih. Ini kita anggap sebagai beban, lalu kita putus. Jadinya kan rangkaian kita jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Ini 8, ini 6, ini 12. Nah, berarti RTH itu, ingat ya, dari bab 4 kita cara mencari RTH itu kan kita lepaskan semua sumber independen, lalu kita cari R-nya di titik ini gitu. Nah, di sini karena tidak ada sumber, jadi ya langsung aja tinggal kita putus lalu kita cari R-nya. Oke. Ini sangat mudah. Ini kan seri ya. Berarti RTH adalah 8 ditambah 12 paralel 6. Yaitu 8 ditambah 12 kali 6 per 12 tambah 6. Itu 18. Berarti coret 4. Berarti ini adalah 12 ohm. Nah, ya udah, berarti taunya adalah R Thevenin dikalikan dengan C, yaitu 12 dikalikan dengan 1/3, yaitu 4. Nah, berarti kita bisa langsung cari tahu nih berapa tegangan pada kapasitor setiap waktunya, yaitu dengan persamaan ini yang telah kita turunkan. Vt adalah V0 E pangkat minus T per RC. Berarti VCT adalah 4, VC0-nya E minus T per tau, yaitu 60 E pangkat minus T per 4 gitu. Volt. Ya, ini sesuai. Lalu, kita disuruh mencari Vx, atau tegangan pada kapasitor. Dan juga tegangan pada resistor 6 ohm maksudnya. Dan juga I0, arus pada resistor 8 ohm. Nah, perhatikan bahwa kita bisa mencari I0 dengan langsung mencari arus pada kapasitor ya. Karena kan I0 itu adalah arus yang melewati resistor 8 ohm dan dia seri dengan kapasitor ini. Ya udah, berarti I0 ini adalah arus sama dengan arus yang melewati kapasitor, yaitu dVc dt dikalikan dengan C. Berarti ini adalah C-nya tadi 1/3. Lalu ini kita turunkan jadinya 60 kali minus 1/4 E pangkat minus T per 4. Ini 60 bagi 12 yaitu 5, berarti ini minus 5 E pangkat minus T per 4 ampere. Sesuai. Lalu kita mencari Vx. Vx itu adalah tegangan pada resistor 6 ohm. Nah, ini saya misalkan adalah VR ya. Ini saya misalkan adalah VR, berarti
Dengan hukum Ohm, VR itu adalah I0 kali 8 Ohm, yaitu minus 40. Kan minus, itu 8 kali minus 5 ini, berarti minus 40, pangkat minus 4. Nah, perhatikan, kalau ini ground kan, titik ini potensialnya dapat dicari dengan kalau kita ke sini atau kalau kita ke sini gitu kan. Nah, berarti kita bisa dapatkan bahwa Vx itu adalah VR tambah RC. Berarti minus 40 ini tambah 60 ini. Berarti 20 pangkat minus T/4 volt. Dan ini sesuai juga. Oke. Nah, mungkin biar lebih terbayang satu soal lagi. Kali ini kondisi awalnya tidak akan diberitahu. Jadi kita juga harus cari juga gitu. Nah, oke. Pada gambar di samping, ketika T sama dengan 0, saklar kita buka. Kita disuruh mencari Vt dan juga Wc, yaitu energi awal yang tersimpan pada kapasitor. Oke. Ingat ya, objektif kita ada dua, yaitu mencari V0 dan juga mencari tau. Nah, di sini kita belum dikasih tahu nih berapa V0-nya. Sehingga kita juga harus mencari V0 terlebih dahulu. Berarti kita coba cari dulu V0-nya. Gimana caranya? Nah, di sini kan saklar dibuka saat T sama 0. Berarti kita coba tinjau dulu nih, bagaimana sih rangkaian sesaat sebelum dibuka gitu. Yaitu T ketika T menuju 0 dari arah kiri. Nah, di sini kita asumsikan bahwa kapasitor ini udah terhubung cukup lama gitu ya, sebelum T sama 0. Berarti dia udah mencapai keadaan tunak gitu. Artinya, ketika T menuju 0 min, dia jadi seperti ini. Nah, ini open. Ini ada resistor 12, ini resistor 4 ohm. Seperti itu ya. Ini adalah Vc 0 min. Nah, ini 6, ini 12, ini 4. Berarti, ini bisa kita gabungkan nih, menjadi seperti ini. 12 dan 4 kan bisa kita gabungkan ya, yang dia paralel menjadi berapa tuh? 12 kali 4 dibagi 12 tambah 4, yaitu 48 bagi 16, yaitu 3. Nah, dengan prinsip pembagi tegangan, kita dapatkan Vc 0 min itu adalah 3 per 3 tambah 6 kali 24, yaitu 8 volt. Nah, ingat ya, yang saya katakan di bab 6 sebelumnya, yang sifat pada kapasitor yang sangat penting untuk diingat, yaitu tegangan pada kapasitor itu nggak bisa berubah secara tiba-tiba. Artinya, Vc 0 min itu harus sama dengan Vc 0 plus. Jadi, tegangan pada kapasitor sesaat sebelum dibuka saklarnya dan sesaat setelah dibuka saklar itu sama. Dan ini sama dengan nilai V0 gitu. Nah, berarti ini adalah 8 volt. Objektif pertama telah terpenuhi, sekarang kita cari taunya, time constant. Nah, kita tinjau rangkaian setelah dibuka ketika T lebih besar dari 0, yaitu seperti ini kan rangkaiannya. Kalau udah dibuka kan berarti ini jadi nggak ada hubungannya gitu. Berarti tinggal yang ini saja. Berarti ada kapasitor yang paralel dengan dua buah resistor. Nah, ini udah kita gabungkan tadi ya, 12 dengan 4 kan jadi 3 gitu. Jadi seperti ini. Ini tadi berapa? 1/6. Nah, berarti taunya itu adalah RC, yaitu
3 dikalikan dengan 1/6, yaitu setengah. Nah, berarti tegangan pada kapasitor itu adalah V0 E pangkat minus T per tau, yaitu 8 E pangkat minus T per setengah, yaitu minus 2T. Kita cek, ini sudah sesuai. Kemudian, energi yang tersimpan pada kapasitor, energi awalnya. Nah, itu adalah setengah CV kuadrat, setengah C V0 kuadrat gitu. Yaitu setengah dikalikan dengan 1/6 dikalikan dengan 8 kuadrat. Ini adalah 64 dibagi dengan 12, kita bagi dengan 4, yaitu 16/3, yaitu 5,3333 volt. Joule maksudnya, karena kan dia energi. Oke, juga sesuai. Baik, mungkin untuk latihannya seperti itu dulu untuk rangkaian RC, source free. Kita akan lanjutkan di bagian berikutnya untuk rangkaian source free RL.